Selamat pagi Sobat Kremes di seluruh dunia dimana berada. Salam Kremes, Kremes. Berkata kembali berjumpa dengan Mobon 153. Hari ini 26 Juni 2020. Gimana? Selalu semangat di pagi hari, selalu penuh inspirasi untuk berkreasi. Mari kita ngopi dulu supaya penuh inspirasi. Hari ini Kompas memberitakan keseimbangan atasi pandemi. Wah, memang harus seimbang ya. Pandemi COVID-19 menimbulkan dua krisis sekaligus, yaitu kesehatan dan ekonomi di ratusan negara. Presiden Jokowi menegaskan keseimbangan diperlukan untuk menangani dua krisis itu. Nah, mari kita seimbang ya untuk sungguh menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Lalu politik hukum ini, BUMN belum juga berubah. Meskipun BUMN sekarang ini disebut-sebut sudah banyak mengalami perubahan, tradisi bagi-bagi kue kekuasaan untuk pengisian jabatan tetap terus berlangsung hingga kini. Wah, ini semoga di bawah Erick Thohir dan juga Menteri Keuangan ini bisa ditata lebih baik. Wah, ini bagus ini untuk pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan kompetensi guru di era digital. Kemajuan teknologi seperti deret ukur, tetapi penguasaan teknologi digital oleh guru hanya seperti deret hitung. Pelatihan yang terfokus untuk meningkatkan kompetensi digital guru sangat dibutuhkan. Wah, ini memang harus banyak latihan dan praktek ya. Tentu ini membutuhkan dukungan politik, anggaran pendidikan yang jelas. Wah, semoga guru-guru kita di era digital ini sungguh semakin mampu dan semakin berkualitas. Lalu apalagi? Lingkungan dan kesehatan butuh kesiapan. Normal baru jadi solusi untuk menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi dalam pembangunan. Penerapannya butuh kesiapan. Nah, untuk siap harus persiapan. Nah, semoga kita semua bisa persiapan dengan baik. Lalu ini ada berita Nusantara, Banyuwangi jadi contoh. Pemerintah daerah mesti memprioritaskan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap upaya menggerakkan ekonomi lokal. Sejumlah destinasi wisata siap beroperasi lagi. Wah, ini fotonya Candi Borobudur kemarin sudah dibuka. Nah, tadi dikatakan peningkatan kompetensi guru. Nah, Sobat Kremes, entah sebagai apapun, kira-kira sudah layak belum disebut pribadi yang kompeten? Sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai guru, sebagai romo, sebagai prodiakon, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak. Nah, kompetensi itu ternyata artinya adalah kemampuan, kecakapan, kesanggupan, dan juga ada unsur kewibawaan. Nah, semoga kita semua mampu untuk menumbuhkan kemampuan, kecakapan, kesanggupan, kewibawaan kita untuk melakukan tugas, untuk melakukan pekerjaan teristimewa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, semoga bisa diwujudkan. Maka dari itu kita perlu belajar yang pertama, SN. Wah, SN ini harus mesti tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dinomor duakan, yaitu SN, semangat dan niat. Nah, ini sungguh-sungguh harus ada, entah sebagai apapun, sebagai guru, petani, pedagang, ibu, bapak, anak, sekolah, harus ada semangat, harus ada niat. Kalau tidak ada itu, wah, sudah, itu tidak akan ada hasil, tidak akan ada sesuatu yang optimal dan maksimal. Lalu kalau yang kedua, ketika sudah dipraktek di lapangan, ini mungkin harus sungguh realistis. Nah, ketika merencanakan mungkin idealis ya, namun ketika sudah di lapangan itu harus realistis. Ini contoh konkretnya waktu itu ketika Romo Muda saya berkarya di daerah Semarang, lalu mau ada misa
Krisma. Wah, lalu kemudian ketika Monsinyur Ignatius Suwaryo waktu itu masih Uskup Agung Semarang, lalu saya matur, Romo, Monsinyur ini nanti acaranya begini. Coba jawabannya apalah? Luar biasa sekali, sungguh-sungguh pribadi yang humble dan bijaksana. Kulo manut. Luar biasa, sungguh-sungguh untuk nilai kebaikan realistis. Semoga kemudian ketika sungguh bisa realistis, kemanisan manis itu sungguh kita capai. Lalu yang ketiga, pribadi yang kompeten ini adalah pribadi-pribadi yang memenuhi, yang menjawab kebutuhan. Nah, entah kebutuhan keluarga, kebutuhan murid, kebutuhan masyarakat, kebutuhan membeli, dan kebutuhan anak-anak dan semuanya. Bagaimana, apakah kita ini mampu menjawab? Kalau Romo ini khotbahnya ini gimana? Apakah menjawab kebutuhan? Atau khotbahnya itu marahi mumet, marahi judek, atau guru kok berbelit-belit sehingga muridnya malah tambah sulit. Begitu pula orang tua, apakah orang tua mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarganya, anaknya? Lalu juga pemerintah, apakah mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan ke warga masyarakatnya? Nah, ini menjadi pertanyaan renungan untuk kita semua. Nah, semoga jangan sampai kita ini malah tidak kompeten, malah kemudian sebagai imam, sebagai pedagang, sebagai guru petani, sebagai pejabat dan lain, malah tidak memenuhi, tidak mencukupi, malah menghambat atau mempersulit kebutuhan entah umat, kebutuhan masyarakat, kebutuhan keluarga. Nah, semoga Sobat Kremes di seluruh dunia mampu mewujudkan ini sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menjadi berkat di saat-saat seperti ini. Oke, Sobat Kremes di seluruh dunia, mari kita ngopi supaya kita tidak lupa untuk menjadi pribadi yang kompeten, pribadi yang semangat dan punya niat yang besar, pribadi yang sungguh-sungguh realistis, tidak hanya idealis. Kita sungguh memperjuangkan nilai dan juga menjadi pribadi yang mencukupi, memenuhi kebutuhan di dalam tanggung jawab kita masing-masing. Kita ngopi dulu. Ya, sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Kremes, Kremes berkat.